Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%. Pembatalan dilakukan setelah permohonan dari komunitas pasien cuci darah mengajukan permohonan uji materi kepada MA beberapa waktu lalu yang dikabulkan pihak MA. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menyebut pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2008 tentang jaminan kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal ini dianggap bertentangan dengan pasal lain. Atas putusan MA tersebut, iuran BPJS Kesehatan yang tadinya naik 100% akan kembali seperti semula, yaitu Rp25.500 untuk kelas 3, Rp51.000 untuk kelas 2, dan Rp80.000 untuk kelas 1. Yang artinya putusan hak uji materi ini karena ketentuannya dibatalkan maka kembali pada ketentuan yang lama. Sementara itu, menanggapi putusan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meninjau kembali kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Sri Mulyani juga akan menghitung dampak putusan itu, mengingat kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih negatif, sekitar Rp13 triliun hingga akhir 2019. Ya ini kan keputusan yang mungkin kita harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan kemudian akan terpengaruh, ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain. Sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari 2020, di mana banyak peserta BPJS mengajukan penurunan kelas karena tidak sanggup membayar kenaikan iuran BPJS. Tim Liputan, CNN Indonesia. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan BPJS merupakan teguran keras bagi pemerintah. Putusan itu sejalan dengan hasil kesepakatan antara Komisi 9 dan Kementerian Kesehatan yang menolak kenaikan iuran BPJS kelas 3. Hidayat menambahkan pemerintah sebaiknya segera melaksanakan putusan tersebut karena bersifat final dan mengikat. Sekarang apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD benar. Pak Mahfud MD bilang bahwa keputusan MA itu final dan mengikat. Jadi laksanakan saja, dan kalau pemerintah melaksanakan itu hanya melaksanakan keputusan tertunda, yaitu keputusan yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi 9. Jadi hendaknya pemerintah betul-betul melaksanakan, menjadi contoh terbaik melaksanakan ketentuan hukum. Kalau sudah disepakati dengan DPR, laksanakan, jangan bikin yang aneh-aneh. Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan komunitas cuci darah ginjal dengan membatalkan kenaikan iuran tarif BPJS sejak 27 Februari silam. Namun BPJS hingga kini masih menerapkan tarif baru dan belum mengembalikannya ke tarif lama. Kekhawatiran dan kebingungan muncul dari masyarakat ditambah persoalan karut-marut defisit anggaran. Kini muncul pertanyaan, apakah pelayanan kesehatan akan semakin membaik atau justru merugikan masyarakat? Lalu bagaimana mencari solusi menambal defisit anggaran BPJS. Nah, malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi Kesehatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Mbak Melki. Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir ke sini. Dan ada Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam, Mbak. Kita masih menunggu sebetulnya sambungan langsung dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Bapak Iqbal Anas Ma'ruf. Data terupdate. Kita akan mencoba nanti menghubungi Kepala Humas BPJS Kesehatan. Kita akan langsung saja mungkin ke Bang Melki sebagai mitra kerja dari pemerintah dan juga Kementerian Kesehatan menanggapi hasil putusan MA yang mengabulkan sebagian gugatan menolak kenaikan iuran tarif BPJS yang baru ini. Bagaimana Anda melihat hasil putusan itu? Pertama tentu kita memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang sudah memutuskan gugatan yang memang ini sudah cukup lama menjadi perdebatan publik terkait dengan Perpres 75 kenaikan iuran BPJS. Sebenarnya justru ini Mahkamah Agung menurut kami progresif banget. Karena justru kami di Komisi 9 itu cuma meminta agar yang betul-betul diperhatikan khusus itu di kelas 3 pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang totalnya itu sekitar 19 juta sekian, hampir 20 juta. Peserta mandiri ya Bang? Ya, yang itu membutuhkan anggaran 3,9 triliun kurang lebih. Nah, kami sudah menyepakati bersama dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan
Bahkan sampai pada titik terakhir itu kita sudah bersama dengan pimpinan DPR membuat FGD karena direksi BPJS Kesehatan takut katanya ada masalah hukum. Polisi sudah mengatakan silakan, tidak ada masalah hukum, jaksa juga sama. Kita tidak mengeksekusi putusan itu karena juga kemudian rapat terakhir kemudian menjadi mentah lagi karena Ibu Menkeu ternyata juga mengatakan kita anggarannya sulit, kira-kira gitu. Akhirnya juga tidak ada keputusan pada saat itu dan sekarang seperti ini keputusannya dan bagi kami DPR kami sudah mencari solusi terbaik buat pemerintah juga. Dengan tetap memperhatikan kelas termiskin di negeri ini, tapi kan tidak diambil sebagai sebuah solusi, malah MA memutuskan lebih Semuanya ya? justru semuanya disuruh balik lagi ya. Itu sudah keputusan hukum harus kita terima dan kita jalankan. Oke, tapi Pak Timbul menarik sekali pada saat melihat rapat yang digelar antara Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan, itu Anda melontarkan pernyataan bahwa Komisi 9 hanya setengah hati saja. Kenapa tidak menolak semuanya? Kenapa hanya mempersoalkan soal kelas 3 itu? Itu betul seperti itu ya? Ya, jadi memang sejak awal kami mengkritisi juga Komisi 9 bahwa persoalan kenaikan yang disampaikan pemerintah kepada peserta mandiri ini, itu kan kelas 1 ketinggian 100%. Iya. Wah, Komisi 9 tolonglah mereka juga supaya nilainya diturunkan juga atau dikritisi. Demikian juga kelas 2 naik 100% lebih. Dan kelas 3. Jadi kalaupun Komisi 9 hanya fokus kepada kelas 3, menurut kami ya harusnya kelas 1 juga, kelas 2 juga. Nah, tapi waktu itu memang pilihannya hanya fokus ke kelas 3. Karena saya pikir begini, kalaupun hanya kelas 3 saja, kelas 1, kelas 2, potensi untuk turun kelas ya akan besar. Dan ini terjadi sejak Januari itu kan sudah ada sekitar 900 ribuan orang turun kelas ya dari kelas 1 ke kelas 3 atau kelas 2 ke kelas 3. Nah, ini juga yang akhirnya kan jadi kontraproduktif. Nah, memang sekarang sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memang mengatakan pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75 itu tidak berkekuatan hukum. Dan artinya dikembalikan kepada angka 80.000 untuk kelas 1, 51.000 kelas 2 dan 25.500 kelas 3. Nah, artinya pemerintah harus mengeluarkan perpres revisi terhadap Perpres 75 ini. Sehingga nanti bisa menjadi dasar hukum bagi BPJS Kesehatan untuk mengubah dalam sistemnya tentang iuran. Nah, kalau sekarang itu memang masih 160. Karena apa? Dasar hukumnya belum ada, masih mengacu Perpres 75, kan begitu. Kita akan bahas nanti yang soal apa yang harus dilakukan oleh BPJS ke depannya ya, terutama menanggapi putusan MA. Tapi ini menarik sekali Pak Timbul bahwa keputusan MA ini kan sebetulnya anomali. Bagi masyarakat itu tentu saja menyenangkan masyarakat, tapi bagi BPJS sendiri ini akan merepotkan bagi pemerintah dan juga BPJS karena akan mengganggu kondisi keuangan mereka yang memang sudah defisit begitu. Anda melihatnya realitanya memang seperti itu faktanya? Ya, jadi memang persoalan Perpres 75 pun ada, bukan berarti defisit selesai, tidak. Karena carry over dari 2019 ke 2020 itu kan diakui 15,5 triliun yang menjadi beban 2020. Ya, kalau waktu itu pemerintah meng-cut jadi 1 Januari 2020 utang ke rumah sakit 0, mungkin akan surplus dengan pendapatan PBI 48 triliun, PBI APBD sekitar 18, itu aja udah 66 triliun. Kemudian masuk kepada PPU swasta itu bisa sampai 32 triliun. Masuk ke PPU pemerintah dengan kenaikan batas atas sampai 12 juta itu bisa 25 triliun. Artinya dari 4 segmen ini saja itu sudah bisa 125 triliun. Nah, betul ada PBPU Mandiri ini. Menurut saya, kita juga nggak berharap banyak sebenarnya dengan PBPU ini. Karena apa? Yang non-aktif itu tinggi loh, 45%. Jadi dinaikkan pun tinggi-tinggi iurannya. Kalau dia jadi non-aktif kan juga tetap juga tidak masuk menjadi sebuah iuran real. Nah, oleh sebab itu menurut saya ya pemerintah juga maksud saya gini, jangan juga khawatir dengan bahwa akan mengganggu defisit dan sebagainya. Ya memang defisit itu tidak hanya sekedar naikin iuran, tapi bagaimana pengendalian biaya. Faktanya masih banyak fraud di lapangan. Iya. Faktanya rujukan dari puskesmas FKTP masih tinggi, iya. Nah ini kan yang mengakibatkan defisit terus meningkat. Begitu. Bang Melki, pada saat itu Komisi 9 kemudian menolak untuk menaikkan tarif iuran BPJS, apakah mempertimbangkan juga soal kondisi keuangan? Itu ikut dipertimbangkan atau bagaimana sih Bang sebetulnya? Kan ada beberapa isu klaster, isu yang kita bahas ya. Mulai dari kepesertaan, pembiayaan, manfaat dan seterusnya. Memang isu yang kemudian mengemuka itu sebenarnya ada di dua sebenarnya, antara kepesertaan dan pembiayaan. Kepesertaan kita ini kan sekarang ada 222 juta kurang lebih ya. Yang PBI yang dibayar oleh negara ini, oleh pusat itu kurang lebih 96 sekian, hampir 97 juta.
yang dibayar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu kurang lebih hampir 37 juta. Gitu. Hampir setengahnya itu dibayar oleh negara ini, baik itu pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang mandiri sendiri itu, yang membayar sendiri itu jumlah tertentu tadi itu, dan kemudian ada juga yang dibayar oleh perusahaan ya. Nah sebenarnya yang kita diskusikan ini, kalau cuma sekedar, kalau yang naik PBI yang naik ya, itu sebenarnya kan karena ini kantong kiri kantong kanan lah, itu urusan pemerintah lah. Memang yang repot itu ketika naiknya itu di level mandiri, baik itu oleh pribadi ataupun oleh perusahaan. Nah itu memang menjadi persoalan. Tapi lepas daripada itu, kami juga memang menghitung semua, kan aktuaria juga ada yang juga menghitung. Tapi sekali lagi, kan ini angkanya selalu berubah-berubah nih, Mbak Nana. Nah yang paling penting adalah dari diskusi kita tentang kenaikan iuran yang sudah dibatalkan ini adalah, ini sebenarnya momentum untuk kita memenuhi secara total. Review ulang, merestrukturisasi sistem SJSN-nya, Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terpecah dua ini adalah tenaga kerja dan kesehatan ini, itu ditata kembali. Karena memang undang-undang ini udah lama berjalan dan perlu kita mesti ngecek kembali lah gitu. Sistem yang sudah kita bangun ini, badan penyelenggara yang ada itu ada 2 sekarang ini, dan kemudian bagaimana penerapan di lapangan, ini mesti kita cek semua. Dan khusus untuk BPJS Kesehatan ini momentum untuk kita memenuhi secara total gitu. Kalau misalnya begini, kita punya anggaran negara ini cuma bisa, kita terbuka aja sebenarnya. Kalau negara ini memang cuma bisa mampu katakanlah kasih sekian triliun untuk BPJS Kesehatan. Dari situ kita ngolah dia menjadi sebuah pelayanan kesehatan yang kita atur sistemnya. Misalnya kalau memang kita mau bicara uang dulu baru kita bicara sistem. Kalau kita sudah bicara sistem, sudah bicara penerapan dalam konteks BPJS tenaga kerja dan berbagai skema yang kita buat itu, nah berarti uang mesti disiapkan. Nah sekarang ini menurut kami, ini momentum kita perbaiki dulu sistem ini. Nah ini kita masih duduk bersama nih semua pihak untuk menyelesaikan soal ini. Oke, apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan juga BPJS, kemudian faktor-faktor apa saja sebetulnya yang membuat kondisi keuangan BPJS ini semakin defisit, kita akan membahasnya saat lagi. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber. Sudah ada Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan juga Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Kami masih menunggu sambungan telepon dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf, namun kami masih belum bisa tersambung. Kita akan lanjutkan kembali. Bang, sebetulnya begini, saya mau ke Bang Melki ya, sebagai mitra kerja dari BPJS dan juga Kementerian Kesehatan. Sebetulnya putusan MA ini kan sudah keluar dari tanggal 27 Februari. Tapi kenapa tidak langsung direspon oleh BPJS? Apa alasannya menurut Anda? Apakah kemudian mereka juga sebetulnya sedang bingung untuk apa yang harus kami lakukan? Karena kan pembayaran itu sudah dilakukan preminya sejak bulan Januari, Februari hingga bulan Maret ini gitu Bang. Nah justru ini yang butuh duduk bersama. BPJS sendiri tentu tidak bisa mengambil keputusan. Dia kan cuma eksekutor dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dia juga tidak meminta juga kenaikan, tapi ketika ini naik ya berarti dieksekusi aja di lapangan. Nah kayak putusan MA model begini juga, ini mesti duduk bersama. Duduk bersama antara BPJS Kesehatan dan Dewasnya, Dewas BPJS Kesehatan, DJSN itu Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kemenkes, Kemenkeu, dan juga Menko PMK. Nah sebenarnya juga ini yang harus jadi perhatian kita itu bukan BPJS Kesehatannya sendiri sebenarnya. Yang mengatur tentang bagaimana kebijakan anggaran, bagaimana biaya yang harus itu adalah DJSN, Dewan Jaminan. Jadi DJSN yang menggodok menjadi sebuah kebijakan yang siap dieksekusi itu, kemudian DJSN ini yang pasti memakai presiden. Dan dugaan saya belum mengecek lebih jauh, tapi DJSN ini yang kemudian menyiapkan draft perpres itu, karena itu memang kewenangannya dia gitu. DJSN ini terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur tenaga kerja atau buruh. Nah, ini yang sekarang jadi masalah karena DJSN-nya sendiri menurut saya tidak mengambil peran yang cukup baik dalam kondisi ini. Kami sudah mendorong beberapa kali agar diskusi ini bisa difasilitasi oleh DJSN, tidak bisa juga dilakukan. Agar jadinya seperti ini. DPR itu kami justru tidak punya, ini sudah melampaui kami punya pekerjaan sebenarnya, membuat FGD mencari solusi. Kemudian karena mereka takut bahwa ada masalah hukum, kami meminta klarifikasi atau meminta pendapat hukum dari Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung. Ya sudah sampai selevel itu juga ternyata masih belum dieksekusi juga, dimentahin lagi. Nah kalau MA begini ya sudah, nah sudah jadi bubur ya, kita kembali ke titik nol sekarang. Nah kalau memang mereka sekarang mungkin kebingungan bisa dimaklumi. Semua pasti bingung. Jangan kan dia coba lihat tadi Bu Menkeu aja wajahnya juga
ketika ditanya soal BPJS juga wajahnya Tapi kan sudah putusan MA sudah keluar dari tanggal 27 Februari, artinya sudah ada waktu Ya, 2 minggu untuk orang pemerintah bingung. menerapkan strategi apa yang harus dilakukan. Ada Karena corona, ini- Mbak Nana, Oke. coronanya datang, kita nggak pernah tahu corona sudah sampai Indonesia, udah sekarang 27 orang, pasti semua lagi fokus urus corona, BPJS-nya mungkin baru sekarang bisa Oke. ngomong, kan ya kita mengerti lah. Oke. Kondisi bangsa ini lagi susah, Nana. Oke, Pak Timbul, tapi ini kan ada beberapa contoh ya yang berhasil kami liput bahwa ada masyarakat ini yang kebingungan. Mereka ini mau bayar di jatuh tempo, tapi mereka bingung akan membayarnya itu tarif yang lama atau tarif yang baru karena belum ada ketegasan dari BPJS apakah akan mengembalikan tarif ini ke yang lama gitu. Karena kan mereka sudah membayar selama 3 bulan dan bagaimana nasib premi kami itu kemudian dipertanyakan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi memang putusan MA ini kan final, mengikat, dan pemerintah tidak punya upaya lain selain Menaati, tadi ya. saya katakan tadi harus mematuhi itu. Iya, iya. Nah, prosesnya adalah pemerintah harus mengeluarkan Perpres baru Iya. untuk merevisi Perpres 75 pasal 34 ayat 1 dan 2 itu, ya. Nah, Perpres baru ini nanti inilah yang menjadi acuan dari BPJS Kesehatan untuk mengubah dalam sistemnya tentang iuran kelas mandiri yang sekarang mungkin di sistemnya masih 160, 110 dan 42. Setelah ada Perpres baru ini diubah menjadi 80, 51 dan 25.500. Ya. Nah, Untuk mengembalikan ya. mengembalikan. Nah, Oke. ini nanti yang memang juga dikoneksikan dengan kanal-kanal pembayaran lainnya sehingga ketika nanti bulan April besok dibayar itu ya dengan harga yang sudah diputus oleh MA. Oke. Nah, sekarang kan persoalannya sekarang sudah banyak yang bukan banyak, memang sudah membayar lebih kan gitu. Iya, Misalnya kelas 1 bayar 160 bulan Januari, 160 bulan Iya, iya. Februari, Maret juga sekarang nih. Nah, ini kan ada kelebihan bayar. Iya. Makanya menurut saya kelebihan bayar itu dikompensasi aja ke bulan April, bulan Oke. Mei dan bulan Juni. Karena gini, karena ada kemarin bilang harus dikembalikan. Ya sekarang masalahnya uang iuran itu udah masuk ke BPJS Kesehatan, sudah dibayarkan ke rumah sakit Oke. untuk bayar utangnya. Masa ditarik lagi dari rumah sakit? Kan nggak mungkin. Oke. Nah, jadi teknisnya dikompensasi nanti kepada iuran Pada bulan berikutnya. Oke, gitu. Oke, Bang Melki, Anda sepakat nggak dengan formula bahwa tidak usah dikembalikan, tapi formulanya ya dikompensasikan ke bulan-bulan berikutnya begitu? Kalau soal ini saya kira teknis ya, ini bisa diputuskan cepat sebenarnya. Yang pasti gini, ada bagusnya juga kemarin untuk pas kenaikan iuran itu sebelum dibatalkan ini ya. Yang saya tahu itu pembayaran itu tidak lagi mengalami keterlambatan yang lama sekali. Jadi rumah sakit sebenarnya dan fasilitas pelayanan kesehatan juga bersyukur karena kemudian BPJS bisa membayar jauh lebih cepat daripada dulu kan mereka bisa berbulan-bulan, bisa 3 bulan. Nah, itu juga mengacaukan layanan kesehatan. Dan juga yang kedua juga yang saya kira harus kita lihat adalah iuran kemarin yang naik itu memang sempat membuat kita melihat proses pelayanan BPJS itu agak berubah kalau kita lihat di Menjadi lapangan. lebih baik begitu? Di lapangan. Oke. Nah, tapi memang yang pasti dengan kejadian ini kan tadi pasti bagaimana mereka mengatur kembali tentang uang yang sudah terlanjur bayar itu, lebih bayar itu diatur bagaimana tadi ya bisa seperti Mas Timbul katakan untuk bulan berikut. Oke. Termasuk juga sebenarnya yang kita harus hitung adalah yang juga mungkin pasti BPJS belum bisa juga banyak bisa menjawab nih. Bagaimana sekarang menata dengan kondisi ini, uang juga kita belum tahu nanti bagaimana perhitungan dan subsidi pemerintah, kita masih menata kembali layanan kesehatan di bawah ini. Oke. Jadi sebenarnya kenapa kita masih duduk bersama itu karena implikasi dari putusan ini Nana itu luar biasa. Oke. Jauh lebih serius urusan BPJS ini daripada corona. Oke. Ini yang harus kita seriusin benar. Tadi berdasarkan pernyataan Bang Melki bahwa setelah mengamati iuran ini naik, kemudian pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Nah, karena sekarang iuran ini kembali, apakah ada kekhawatiran bahwa pelayanan kesehatan akan diturunkan? Menurut Pak Timbul gimana? Jadi kalau mengacu pasal 24 ayat 3 Undang-Undang SJSN itu kan memang harus terus ditingkatkan pelayanan itu. Jadi tidak ada kenaikan iuran, memang tanggung jawabnya harus meningkatkan pelayanan iuran, peningkatan pelayanan kesehatan ini. Nah, itu rumusnya. Tapi kan memang kita juga harus mengerti bahwa peningkatan itu kan berkorelasi juga dengan pembiayaan. Kalau apalagi defisit ya, bagaimana nanti rumah sakit bayar dokternya, beli alat kesehatan itu juga kan terpengaruh dengan utang BPJS kepada rumah sakit yang sampai sekarang ini masih besar. Nah, mau yang saya katakan begini, sebenarnya kalau bicara soal pembiayaan masih ada potensi-potensi pemasukan lainnya yang bisa menutupi yang potensial loss dari putusan MA ini ya. Saya mau katakan gini, pasal 99 dan 100 Perpres 82 tentang pajak rokok itu belum maksimal.
Kalau maksimal itu bisa 6 triliun. Tapi pelaksanaannya kan baru 1,5 triliun, 1,3. Nah, ini yang harus dikatakan oleh pemerintah. Ada regulasi hukum positifnya, tapi belum maksimal dilaksanakan. Masih ada Pemda-Pemda yang belum bayar kepada BPJS Kesehatan. 50% pendapatan pajak rokok dikali 75% itulah yang disumbang kepada JKN. Nah, itu yang belum banyak dilakukan. Sehingga potensi pendapatan itu ya masih sedikit. Yang terjadi masih sedikit. Nah, kedua misalnya juga begini. Sekarang harus dipikirkan juga oleh pemerintah bagaimana terkait dengan peserta yang non-aktif ini yang banyak loh. Dari 225 juta peserta, itu sekitar 22 juta, hampir 10% itu non-aktif. Nah, artinya apa? Utang iuran itu, kalau kita lihat baca datanya itu sekitar 3,5 triliun, itu untuk 1 bulan. Nah, artinya potensi pendapatan iuran dari utang-utang ini kan besar. Makanya saya bilang, pemerintah harus patuh pada regulasinya sendiri. PP 86 tahun 2013 itu sanksi tidak dapat layanan publik sampai sekarang tuh tidak diberlakukan. Karena apa? Pemerintahnya sendiri masih ego sektoral. Nah, kalau ini diterapkan, saya yakin bahwa utang-utang iuran itu bisa ya walaupun tidak langsung tapi secara bertahap akan masuk menjadi real iuran gitu. Bang Melki, Anda sepakat nggak bahwa ada kebocoran-kebocoran yang harusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah kalau mereka patuh juga dengan regulasi yang sudah mereka buat seperti yang disampaikan oleh Pak Timbul? BPKP itu sudah membuat audit yang itu lengkap banget ya. Dan audit itu sebagian sudah dilaksanakan, sebagian belum. Dan di situ memang kelihatan betul bahwa kalau bicara inefisiensi di BPJS Kesehatan itu tentu ada banyak sekali. Belum termasuk yang kita bicara fraud. Saya akan tunjukkan nih bahwa faktor-faktor selain fraud itu kita akan tunjukkan apa saja faktor-faktor yang membuat defisit di anggaran pengelolaan BPJS. Tapi kita akan kembali saat lagi. CNN Indonesia Prime News segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan teruskan dialog kita tadi. Sebelum break, Bang Melki sudah menyebutkan BPKP sudah menyelenggarakan audit. Salah satu yang ditemukan adanya fraud. Tapi saya ingin tunjukkan juga bahwa ada beberapa faktor selain fraud yang menyebabkan defisit di anggaran pengelolaan BPJS yang membengkak dan membuat kepala Menteri Keuangan ini cukup pusing gitu, Bu Sri Mulyani. Kita lihat bersama faktor defisit anggaran BPJS Kesehatan. Bisa Anda lihat. Yang pertama, besaran iuran peserta yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaris sejak 2016-2019. Terutama saya sudah mencatat terutama soal yang kelas 3 harusnya bukan 25.500 ya, harusnya 53.000. Tapi pada saat itu pemerintah memaksakan untuk memberikan subsidi 25.500 per jiwa. Kemudian yang kedua, peserta iuran mandiri tidak tertib membayar iuran. Hanya 50% yang membayar iuran BPJS Kesehatan dari total yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Betul seperti itu ya Bapak-Bapak? Ya kalau saya sih hanya mengatakan besaran iuran peserta yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaris 2016 sampai 2019. Sebenarnya dari 2014 pun tidak sesuai. PBI hitungan aktuarisnya itu ketika memulai 1 Januari 2014 harusnya 27.000 per orang per bulan. Tapi ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu masih zamannya Pak SBY itu 19.225. Nah, naik di 2016 kenaikannya itu harusnya PBI itu 36.000 secara DJS, secara hitungan aktuaris DJSN. Tapi ditetapkan oleh Pak Jokowi waktu itu 23.000. Ini semakin senjang gitu loh. Inilah yang menyebabkan memang akhirnya defisit meningkat terus. Sebenarnya Pak Timbul setuju juga ada bukan kenaikan, penyesuaian iuran sebenarnya. Karena memang kalau angka tadi kan memang bisa kelihatan sebenarnya. Dari antara yang kita iur, baik itu PBI ataupun mandiri kepada yang namanya layanan BPJS, kita kan mintanya kan layanannya besar ya. Dibanding dengan asuransi biasa yang kita bayar jauh lebih mahal itu, BPJS Kesehatan ini layanannya tuh jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks dibanding mereka. Coba bayangin nih, negara ini menyediakan layanan kesehatan. Ya sementara saya kan juga ikut yang asuransi swasta kan. Oh enakan pakai BPJS Kesehatan punya pemerintah dong kalau begini. Karena memang ini antara yang kita berikan. Jadi sebenarnya kalau kita dengan tenang membahas soal ini sebenarnya kan bisa ketemu sebenarnya. Ini berarti berhubungan dengan poin keempat, Bang. Faktor keempat, gagalnya pemerintah melakukan pengendalian biaya layanan kesehatan. Nah, justru di sinilah yang memang tadi saya bilang itu. Kalau kita ambilkan selalu ada blessing ya. Di semua peristiwa kali itu selalu ada blessingnya. Kita mau ambil blessing yang mana nih? Ambil hal positifnya. Nah kalau kita bicara blessing dalam peristiwa putusan MA ini adalah
bagaimana kita sekarang ini menetapkan dengan baik itu soal pesertaan. Iya. Oke. Peserta BPJS Kesehatan ini apakah seluruh rakyat Indonesia otomatis ataukah seperti sekarang ini, kita mesti bahas dulu itu satu. Iya. Dibuat klaster-klasternya. Oke. Yang kedua kita bicara soal pembiayaan. Apakah kalau kita mengcover seluruh rakyat Indonesia berarti pembiayaannya kan berarti pemerintah yang bayar nih. Ya. Itu sampai pada level cakupan kesehatan seperti apa? Iya, kalau ini kita bandingkan sebentar Bang, kalau misalnya kita bandingkan dengan di Amerika Serikat dulu ada Obamacare, ini juga sebetulnya mirip BPJS bahwa satu-satunya negara yang memberikan asuransi full kepada warga negara itu hanya di Indonesia, seperti itu. Ya, dan Indonesia kan ada nilai gotong royongnya sebenarnya. Jadi Oke. ini yang bisa kita bicara tadi soal subsidi silang. Ya. Nah, memang yang ketiga itu sebenarnya yang tadi kita soal layanan ini, itu andai kata kita bisa bersepakat nih seluruh komponen bangsa ini. Udah, untuk kesehatan ini, kesehatan dasar tuh menyentuh seluruh rakyat Indonesia, kesehatan dasar ya. Iya. Tapi untuk kesehatan lanjutan ini khusus masyarakat miskin aja yang di-cover pemerintah. Selebihnya di luar masyarakat miskin itu bayar sendiri. Oke. Loh, kita nih bayar sebenarnya relatif loh ya. Yang tadi saya bilang gitu, kita bayar asuransi swasta saja, Iya. itu nggak dapat semacam ini. Oke. Nah, tapi sekali lagi kalau ini tidak kita bahas dalam konteks keseluruhan perbaikan sistem ini, pasti masih ribut. Oke. Ya, tapi Oke. memang kan Pak Timbul, Anda sepakat Nah. nggak bahwa harus ada perbaikan sistem, hanya orang yang benar-benar miskin saja yang bisa di-cover oleh pemerintah, yang lainnya harus bayar gitu seperti asuransi biasa? ya, jadi memang SJSN itu di set up dengan 9 prinsip. Oke. Salah satunya gotong royong. Nah, seluruh rakyat itu bergotong royong membayar iuran. Yang mampu bayar, yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Pemerintah, iya. Nah, yang membayar ini semua mendapatkan hak yang sama. Yang bayar dan yang tidak membayar. Ya, Ya. artinya Sama. membayar maupun ya gini, cuma- artinya gini. cuma jenisnya mesti diatur. Ya. Semua peserta membayar ya. Ya. Rakyat miskin pun membayar. Betul. Tapi undang-undang SJSN mengamanatkan yang membayar pemerintah. Jadi jangan bilang rakyat miskin gratis. Rakyat miskin tetap membayar. Yang diperintahkan adalah pemerintah membayar. Itu harus kita katakan semua peserta membayar. Semua peserta mendapatkan hak yang sama. Tidak ada lagi seperti sistem dulu. BPJS Jam Sostek dulu menangani peserta pekerja swasta, Askes untuk pegawai negeri, Asabri untuk yang TNI, kemudian juga misalnya rakyat miskin Jam Kesmas. Ini kan terkotak-kotak. Sekarang sudah gotong royong. Jadi tidak boleh lagi ada perbedaan. Nah, inilah yang memang cita-cita yang sangat baik. Cuma pelaksanaan di lapangan ada masalah, iya. Banyak persoalan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, sistem dengan 9 prinsip ini, menurut saya tidak perlu kita kotak-katik lagi. Tidak perlu disegregasi lagi. Tetapi, bagaimana sekarang tinggal, kalau ada persoalan defisit, oke, siapa yang punya celah atas masalah ini? Misalnya, puskesmas. Kenapa rujukannya masih tinggi? Pemdanya harus bagaimana meningkatkan kualitas puskesmas. Sehingga dia 144 diagnosa penyakit bisa diselesaikan. Misalnya seperti itu. Pemda diwajibkan ikut semuanya, tapi masih ada Pemda yang belum ikut JKN. Bagaimana Kemendagri untuk memberikan sanksi ini? Kan seperti itu. Terus kemudian fraud rumah sakit. Siapa yang menjadi pengawasnya? Ada BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit. Sampai sekarang juga nggak kedengeran bagaimana kinerjanya. Jadi kontrol itu ya? Ya, jadi memang harus seluruh elemen itu melakukan upaya bersama. Ya. Tidak bisa mengatakan, wah direksi yang salah, pemerintah yang salah. Tidak. Semuanya berkontribusi, tetapi sekarang tadi seperti dikatakan Bang Melki, duduk bersama, ayo, sepertinya ini tahun 2017 itu muncul Inpres 8 tahun 2017, tapi tidak maksimal dilaksanakan. Ya, sehingga JKN itu ya begini-begini saja. Nah, kalau mau dibilang ya, dengan adanya defisit sebenarnya banyak pelayanan yang sudah diturunkan manfaatnya. Pasal 52 ayat 1R, korban penganiayaan tidak ditanggung lagi. Kemudian obat bepatizumab, cetuzimab dicabut dari Fornas sehingga penyintas kanker harus beli sendiri. Ya, Trastuzumab sebelumnya. Nah, kemudian juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti ada waktu itu peraturan Direktur Pelayanan nomor 2, 3 dan 5. Operasi katarak, bayi baru lahir dan fisioterapi. Banyak pelayanan-pelayanan yang kemudian dikurang-kurangi oleh pemerintah. Nah, ini kan artinya itu akibat dari memang defisit yang mengancam terus. mengancam, Tetapi kan defisit itu jangan juga direspon dengan menurunkan manfaat. Nah, ada banyak celah tadi yang saya katakan. Coba maksimalkan pasal 99. Coba maksimalkan utang iuran ini. Bagaimana juga Pemda yang belum masuk dan bagaimana yang lainnya. Artinya kalau menurut saya, kalau duduk bersama dengan komando Pak Presiden, saya yakin masalah defisit selesai. Oke, Anda sepakat nggak dengan apa yang tadi disampaikan? Ya, sebenarnya masalah ini tuh
pertama kita lihat dulu perspektif ya, sudut pandang ya. Ada yang melihat bahwa SJSN ini asuransi atau ini jaminan kesehatan nasional. Kalau asuransi kan ya kita membayar kan. Kalau jaminan kesehatan nasional berarti disiapkan oleh negeri ini. Ini dua hal yang berbeda nih. Nah, tapi kan kalau membayar tadi kita sepakat bahwa yang membayar itu harus yang memang mampu. Jaminan kesehatan secara utuh diberikan itu hanya untuk bagi yang tidak mampu. Nah, memang soal terbesar kita kalau kita lihat BPJS Kesehatan ini adalah persoalan data, Mbak Nana. Soal utama, penyebab utama dan terutamanya soal data. Kita ini sekarang mau bersihkan data ini yang kemarin saya dengar itu 30 juta data. Cleansing data ya. 30 juta data itu kalau tidak bisa kita bersihkan itu ada kita buang uang 30 juta orang ini nggak jelas orangnya siapa. Inefisiensi. Ada satu provinsi, saya nggak mau sebut nama provinsi di mana itu. Di provinsi itu 1,5 juta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Datanya nggak jelas. Dan basis kita berikan BPJS adalah NIK, nomor induk kependudukan. Betul. Banyak masyarakat kita makin miskin, dia tidak punya NIK. Betul. Nah, jadi data ini sejauh dia tidak bisa dibereskan, kita inefisiensi terbesar di BPJS itu ada di soal data ini. Data ini membuat kita buang uang ini nggak jelas siapa yang terima. Yang kedua, Mbak Nana, ini penting. Yang kedua adalah BPJS Kesehatan kan cuma sebagai penyelenggara, operator. Ya, operator. Tapi ini operator memang dengan kewenangan khusus ini. Bahkan saya dengar pun juga itu semua laporan-laporan itu tidak bisa juga diakses terbuka gitu, konfidensial. Memang ini yang sebenarnya kita masih duduk bersama. Kalau kita mau membuka gerakan BPJS Kesehatan ini biar kita bisa pantau bersama ini, nah memang harus ada juga beberapa kewenangan yang kita berikan kepada dirinya. Maksudnya dia betul-betul murni operator. Dan misalnya contoh yang paling terakhir ini, soal kepesertaan ini mana? Ini yang sering jadi masalah ini. Keluarga itu misalnya cuma mampu membayar hanya untuk misalnya 2 orang, tapi di situ kan wajib satu keluarga. Betul. Nah, itu juga bisa dirubah juga, itu perintah yang harus juga mereka jalankan BPJS Kesehatan ini. Jadi memang masalah kita ini cukup banyak ruwet. Kalau saya sih sudah simpel saja, sudah MA putus begini, ini juga momentum kita untuk membenahi bersama secara baik, kita duduk baik lagi dan tenang. Dan saya yakin pasti Pak Jokowi juga akan mencari cara agar ini bisa selesai cepat. Karena beliau juga, Pak Presiden kita ini, waktu kita mulai rame-rame itu juga saya dengar beliau juga pusing juga nih bagaimana cara mencari jalan keluar. Tapi kalau dari Komisi 9 yang paling fokus sebaiknya pemerintah ini melakukan cleansing data dulu ya. Itu yang diutamakan. Ini yang utama nih. Yang soal utama itu di soal data. Data ada 30 juta itu tadi ya. 30 juta data DTKS, data terpadu kesehatan sosial kita itu yang memang lagi mau dibersihkan sekarang ini. Kalau dari Anda Pak Timbul kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah? Tapi itu sebelum situ. Yang saya tahu adalah dari 19 juta yang kami kemarin minta untuk diberi perhatian khusus itu ternyata menurut saya tahu dari Pak Fahmi di BPJS, ternyata hampir 10 juta itu sudah membayar seperti yang iuran yang sudah kita putuskan itu. Iuran yang sudah Perpres itu bahwa naik 100% itu ya. 9 juta yang belum. Artinya memang di tengah kita juga mau membantu rakyat miskin ini, ternyata juga ini data nih ya. 10 juta itu bisa membayar. Mampu membayar. Memang kan gini, kadang-kadang kalau guyon sama teman-teman nih, rakyat kita ini memang unik ya. Suruh membayar buat dirinya urusan pendidikan duitnya susah. Membayar kesehatan duitnya susah. Beli rokok duitnya ada gitu. Jadi ada terjadi anomali juga ya. Jadi tingkat kesadaran masyarakat juga harus distimulasi sebetulnya. Kita ini membela masyarakat kecil, tapi mereka juga jangan sampai kita bela lagi uang yang harus dia pakai bayar yang sudah. Itu bukan dia saving, dia pakai beli rokok. Ini kan juga masalah baru lagi buat kita. Jadi kalau dari Komisi 9 tadi solusinya kepada pemerintah lakukan cleansing data terhadap 30 juta itu yang utama. Dan segera duduk bersama untuk bagaimana mencari persoalan ini, masalah ini bisa kita selesaikan secara mendasar, komprehensif dan untuk jangka panjang nih. Jangan sekedar kita bicara naik turun anggaran, naik turun iuran kan menurut saya nggak menarik. Tapi kita bicara soal cakupan apa yang harus dilakukan, kemanfaatan tadi dan seterusnya. Pak Timbul singkat saja ini soalnya kita durasi udah mau habis. Jadi memang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga BPJS? Jadi memang persoalan JKN ini akan terus terjadi. Nah, oleh sebab itu kita mendorong pemerintah, seluruh lembaga kementerian yang terkait dengan JKN itu juga harus duduk bersama, hilangkan ego masing-masing ya. Duduk bersama. JKN ini program yang sangat sudah memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan kalau ini nanti diganggu lagi dengan penurunan manfaat, dia akan kontraproduktif. Nah, oleh sebab itu kami berharap Presiden memimpin langsung ya dengan instruksinya untuk supaya seluruh komponen lembaga dan kementerian ini tidak jalan sendiri-sendiri. Ya tadi seperti
cleansing data. Ini kan kelamaan gitu. Ya, Kemensos Itu jalan ada di sendiri. Kemensos itu. Ya. Kemudian juga bagaimana Pemda nggak bisa juga diatur oleh Kemendagri ya. Artinya miskoordinasi ya, masih berjalan Jadi sendiri. memang bahwa JKN ini melibatkan banyak sektor. Oleh sebab itu seluruh sektor ini juga harus seirama, satu suara, dan itu harus bisa dikomando oleh Presiden, tidak oleh Bu Sri Mulyani. Ya, jadi memang Presiden harus sendiri nih, karena biar bagaimanapun bukan oleh Ibu Sri Mulyani, komandannya itu Kemenko PMK, Menko PMK. Iya, tapi dalam pelaksanaannya. Ini Mas Timbul ini. Artinya kan pelaksanaan di lapangan, maksud saya. Urusan perhepengan, urusan Ibu Sri Mulyani. Jadi satu lagi nih, saya mau mengatakan begini singkat saja nih, Pak ya, Timbul. bahwa dengan adanya putusan MA ini sebenarnya ini menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, Presiden khususnya, ketika nanti mau menaikkan lagi nanti harus bicara kepada masyarakat, harus mengkaji daya beli masyarakat. Jangan sampai kalau naikin lagi diputus lagi berubah. Nah, ini adalah putusan yang kedua ya. Pertama tahun 2016 itu diubah dengan Perpres 28. Sekarang Perpres 75 diubah lagi. Sudah 2 kali Saya khawatir kalau dia naikkan lagi, Presiden naikkan lagi, nanti hat-trick gitu loh. Selama 10 tahun, Sudah. Jadi, 3. nanti gini Mas Iwan. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini kita panjang nih episodenya, karena pemerintah juga belum punya solusi bagaimana untuk menanggulangi defisit BPJS dan juga pelayanan kesehatan. Putusan ini mengingatkan kita bahwa tujuan kita adalah sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sehingga memang putusan ini mengajak kita semua, nanti mungkin pada saat Pak Jokowi pimpin nanti pertemuan itu, mudah-mudahan kita juga undang juga dari pendapat hukum, dari MA, jadi biar yang lain nanti kemudian dibalik menjadi masalah lagi. Jadi ini sekaligus mengunci biar MA juga terlibat, kita cari yang solusinya apa yang terbaik formulasi regulasi yang pas gitu. Oke, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pemerintah dan juga BPJS merespon hasil putusan MA. Semoga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kemudian tidak lantas dirugikan ataupun menurun pelayanan kesehatannya. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia pada malam hari ini. Dan gempa mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan magnitudo 5. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.